warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah, semua masuk ya? Alhamdulillah. Oh ya anak-anak, Ibu harap kalian selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hasil telaah terhadap struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan umum. Kedua, rangkaian argumentasi. 3. Penegasan ulang atau rekomendasi. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ada tesis atau pernyataan umum. Bagian ini berada di awal teks eksposisi yang berisikan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Tesis merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan berdasarkan fakta. Selain itu juga penulis juga menggunakan opini di dalamnya. Kedua, rangkaian argumentasi. Pada bagian rangkaian argumentasi, penulis atau pembicara akan mengemukakan sejumlah pendapat yang seringkali disertai dengan fakta-fakta. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Pada bagian ini merupakan pengulangan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta pada bagian rangkaian argumentasi serta menambahkan rekomendasi atau solusi terhadap masalah yang telah diangkat. Penegasan ulang atau rekomendasi biasanya terletak di bagian akhir teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah menggunakan pronomina. Kedua, menggunakan verba atau kata kerja. Ketiga, menggunakan nomina atau kata benda. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menggunakan pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dibedakan menjadi 2, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang dan pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Pertama, pronomina
persona atau kata ganti orang. Pronomina persona dibagi menjadi dua, yaitu persona tunggal dan persona jamak. Persona tunggal contohnya aku, saya, daku, dia, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, dia adalah kembang desa di kampung kami. Kemudian persona jamak contohnya mereka, kita, kami, dan lain-lain. Contohnya, mereka sedang asik bermain-main. Kemudian, kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Nah, pronomina non persona juga dibagi menjadi dua, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Nah, pronomina penunjuk ini contohnya ini, itu, situ, sana, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, kalian dapat menggunakan payung itu. Kemudian pronomina penanya contohnya siapa, apa, bagaimana, dan lain-lain. Contohnya, siapa yang telah mengambil buku milik Nia? Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Verba dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Contoh dari verba atau kata kerja adalah menggosok, mencuci, menggali, memotong, dan lain-lain. Nah, contohnya, langkah sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan menggosok gigi 2-3 kali dalam sehari. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Kalau nyata itu dapat dilihat dengan panca indera dan dapat disentuh. Kalau abstrak itu tidak dapat dilihat dengan panca indera dan tidak dapat disentuh. Nomina dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar contohnya meja, kursi, lemari, rumah, pisau, dan lain-lain. Kalau nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, peningkatan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya misalnya nomina dasar. Ibu sedang membeli meja. Meja merupakan nomina dasar. Kemudian kalau nomina turunan contoh kalimatnya, di Indonesia peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik. Nah, peningkatan merupakan nomina turunan. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang keempat adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, jenis-jenis konjungsi itu ada 4. Yang pertama, konjungsi antar kalimat. Kedua, konjungsi koordinatif. Ketiga, konjungsi subordinatif. Keempat, konjungsi korelatif. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi ini biasanya terletak di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda koma untuk menghubungkan kalimat selanjutnya. Contoh,
kemudian, selain itu, akan tetapi, sebaliknya, dan lain-lain. Yang kedua adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah penghubung dua unsur atau lebih yang setara, contoh, dan, atau, melainkan, padahal, sedangkan, dan lain-lain. Ketiga adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Contohnya, jika, kalau, supaya, bahwa, dan lain-lain. Yang keempat adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Contohnya, sama-sama sebagai subjek. Nah, contoh konjungsinya adalah tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Bukannya titik-titik, melainkan titik-titik. Bagaimana semuanya sudah paham terhadap materi yang telah Ibu jelaskan? Paham? Alhamdulillah kalau semuanya paham. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks eksposisi yang Ibu tampilkan berikut ini. Teks eksposisi yang berjudul Membuang Sampah di Sungai Membahayakan Lingkungan Sekitar. Nah, silahkan dibaca dan dicermati teks eksposisi yang telah Ibu tampilkan. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Nanti kalian tentukan struktur dan kebahasaannya. Ya, silahkan dibaca dan dicermati 5 menit dari sekarang. Sudah 5 menit ya. Sekarang kalian tentukan struktur dari teks yang telah Ibu tampilkan ini. Setelah mengidentifikasi struktur teks eksposisi, sekarang kalian mengidentifikasi kebahasaannya. Silakan kalian mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi yang telah Ibu tampilkan ini. Apakah kalian semua sudah paham mengenai materi yang telah Ibu jelaskan? Mengenai materi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi? Sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk kepada simpulan. Nah, silahkan kalian mencatat hal-hal penting di buku catatan kalian. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan, pendapat, atau opini seseorang dalam menanggapi suatu isu atau permasalahan. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyampaikan gagasan. Teks eksposisi mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, tadi struktur teks eksposisi ada berapa? Ada 3. Pertama, tesis atau pernyataan umum. Kedua, rangkaian argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan pronomina. Kedua, menggunakan verba atau kata kerja. Ketiga, menggunakan nomina atau kata benda.
Keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Mudah dipahami bukan? Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait struktur dan kebahasaan teks eksposisi? Tidak ada? Sudah jelas semua ya berarti? Alhamdulillah harus sudah jelas. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu semangat dalam belajar. Kemudian jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu 5M. Ya. Baik anak-anak, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.